Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta tentunya selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan pada pagi hari ini Tribuners tentunya dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 17 Februari 2024. Tentunya dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual, khususnya berita-berita yang telah Tribun Timur buat dalam harian Koran Tribun Timur Spirit Baru Makassar edisi hari ini. Dan juga tentunya Tribuners, kami akan menyajikan informasi yang tidak sedikit berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari Rabu kemarin. Dan Tribuners, untuk itu bersama-sama kita langsung saja melangkah ke halaman pertama, di mana halaman pertama salah satu highlight utama Tribun Timur per hari ini adalah informasi mengenai pertarungan pindah di kecamatan. Berita ini memuat informasi mengenai hari ini PPK mulai rekap suara pemilu dan seluruh kotak suara dikumpulkan di kecamatan. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, hari ini Sabtu 17 Februari, semua mata tertuju ke kantor kecamatan. Tahapan pemilu sudah memasuki rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK mulai melakukan pleno rekap suara dari kelurahan dan desa. Tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan salah satu fase terpanas dalam proses elektoral, dan berdasarkan pengalaman, kantor kecamatan atau tempat yang dijadikan lokasi pleno PPK kerap menjadi titik kumpul para tim pemenangan. Terkadang mereka juga bersitegang dengan penyelenggara, bahkan tak sedikit berujung pada aksi yang menegangkan. Rekapitulasi tingkat PPK ini dilakukan setelah seluruh kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS menyelesaikan penghitungan suara di tingkat TPS. Komisioner KPU Kota Makassar, Bapak Abdi Goncing, juga sempat memberikan statementnya yang mengatakan bahwa nantinya setiap saksi diminta untuk fokus memperhatikan dan mencocokkan data dari PPS dengan data yang dipaparkan di kecamatan. Dan untuk berita selengkapnya dari pertarungan pindah di kecamatan ini dapat bersama-sama kita baca Tribuners di halaman 7 harian Tribun Timur edisi Sabtu 17 Februari 2024 hari ini. Dan informasi lainnya Tribuners adalah informasi mengenai Golkar yang mulai siapkan 5 balon atau bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Namun sebelum itu izinkan saya sedikit membacakan atau menyampaikan tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang dalam beberapa waktu belakangan ini menurut kabar simpang siur bahwa mereka cukup potensial untuk menduduki kursi calon gubernur Sulawesi Selatan. Yang pertama dari tokoh yang didukung oleh Partai Golkar sendiri ada Bapak Nurdin Halid, Bapak Adnan Puricta Yassin Limpo, dan juga ada Ibu Indah Putri Indriani disusul oleh Pak Ilham Arif Sirajuddin atau Pak Yas. Kemudian ada Bapak mantan Wali Kota Parepare, yakni Bapak Taufan Pawe. Kemudian dukungan yang digadang-gadang akan diberikan dukungan juga oleh Partai Gerindra. Beberapa nama diantaranya yaitu Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Bapak Andi Iwan Aras, dan juga Bapak Amar Ma'ruf Sulaiman. Dan untuk tokoh yang digadang-gadang akan didukung dan diusung oleh PDIP sendiri ada Bapak Dani Pomanto. Sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ada Bapak Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki. Dan untuk Partai Nasdem sendiri, dua tokoh yang disebut-sebut ada Bapak Rusdi Mase Mapasesu dan juga ada Bapak Dani Pomanto. Dan untuk Partai P3 sendiri, beberapa nama yang disebutkan akan diberikan dukungan yang kuat dan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Ada Bapak Adnan Puricta Ihsan Yassin Limpo, Bapak Ilham Arif Sirajuddin, Bapak Dani Pomanto, dan Irjen Fadil Imran. Dan untuk berita selengkapnya mengenai Golkar mulai siapkan 5 bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, Tribuners tepat berada di bawah grafis yang telah kita lihat bersama di layar. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, pasca pemilu 2024, partai politik atau parpol mulai melirik pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024.
Partai Golkar adalah salah satu partai yang mulai melakukan penyiapan strategi menatap pilkada serentak itu. Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto memanggil 5 bakal calon gubernur Sulsel ke Jakarta pada hari Jumat 16 Februari sore kemarin. Bakal calon gubernur se-Indonesia diundang acara kuliah eksklusif Golkar Institute. Kegiatan tersebut dikhususkan untuk bakal calon gubernur kader Golkar se-Indonesia. Acara berlangsung di Ballroom One Four Seasons Jakarta Kuningan Barat, Jakarta Selatan pada hari Jumat 16 Februari 2024 mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore kemarin. 5 orang yang disiapkan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan yakni Andi Muhammad Nurdin Halid, Bapak Taufan Pawe, Adnan Purista Iksan, Indah Putri Indriani, dan Ilham Arif Sirajuddin. 5 nama itu berpeluang menjadi calon penantang Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel 2024. Total ada 96 bakal calon gubernur se-Indonesia yang juga diundang khusus ke Jakarta. Dan untuk informasi dan berita lainnya mengenai Golkar yang mulai siapkan 5 bakal calon gubernur Sulsel, bahkan dalam berita ini juga disampaikan bahwa bukan untuk Sulsel saja, tapi seluruh bakal calon gubernur yang akan diusung Golkar dalam Pilgub di tahun 2024 kali ini juga dikumpulkan di tempat yang sama pada hari kemarin di Jakarta Selatan. Dan tentunya Tribuners masih di halaman pertama. Juga ada informasi mengenai perampok yang ucapkan salam sebelum bawa berangkas dosen Unhas. Dikutip dari Kota Makassar, Tribun Timur, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 5 orang yang diduga sebagai pelaku perampokan rumah dosen Universitas Hasanuddin Unhas. Kastumuni Harto, berusia 63 tahun di Kompleks Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Makassar. Pelaku berhasil membobol berangkas dan membawa lari sejumlah emas dan logam mulia lainnya dengan nilai 6 miliar rupiah. Para pelaku melancarkan aksinya saat melihat AC dan lampu di dalam rumah korban padam. Kepala Unit Resmob Polda Sulawesi Selatan, Kompol Beni Pornika, pada hari Jumat 16 Februari kemarin mengatakan, 3 orang yang mendatangi rumah korban yakni AR berusia 34 tahun, RA 36 tahun, dan AS berusia 27 tahun, kemudian 2 orang diduga penada, yakni wanita berinisial DE dan pria berinisial RU. Beni mengungkapkan AR merupakan dalang perampokan tersebut. AR yang merusak pintu bagian depan rumah korban dan menemukan berangkas di dalamnya. Dan tentunya Tribuners dilanjutkan kembali di halaman 7. Masih terkait dengan perampok yang mengucapkan salam sebelum bawa berangkas dosen Unhas, Beni menuturkan AR kemudian memanggil 2 orang rekannya untuk bersama-sama mengangkat berangkas tersebut. Para pelaku lalu membawa berangkas tersebut menggunakan motor dan kemudian mereka menghubungi rekannya untuk diangkat dengan menggunakan motor, dan isi berangkas itu sendiri merupakan berisi berkas, surat dan emas yang lebih kurang total 4 kg dengan total kerugian yang lebih kurang sebanyak 6 miliar rupiah. Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku dalam beraksi. Barang bukti yang diamankan itu diantaranya 1 berangkas merek Crisbo, 1 obeng hijau, 1 linggis, dan selanjutnya sebanyak 27 cincin, 7 emas Dubai. Polisi juga mengamankan 44 gelang, 17 bros, 3 buah mainan kalung, 8 anting, 1 kalung, 5 batang emas antam, dan 1 emas batangan. Dan di halaman 7 juga Tribuners diungkap pengakuan pelaku yang dimana pelaku pencurian berangkas berisi emas batangan di rumah dosen Unhas Kastumuni Harto berusia 63 tahun di Komplek Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Makassar kemarin mengaku sempat mengucap salam sebelum masuk rumah. AR yang diinterogasi personel Resmob Polda Sulsel mengakui perbuatannya, dan AR mengaku sebelum memasuki rumah dirinya lebih dahulu berkeliling komplek memantau rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya. Dan untuk informasi dan berita lengkap mengenai perampokan di perumahan dosen dapat bersama-sama kita baca selengkapnya Tribuners hanya di harian Tribun Timur Spirit Baru Makassar di halaman 1 dan dilanjutkan di halaman 7. Untuk itu izinkan saya membaca berita selanjutnya.
di berita yang memuat topik tentang Tribun Sulsel tentunya di halaman 8. Dapat bersama-sama kita lihat di layar Tribuners. Informasi pertama adalah informasi mengenai 2 rumah panggung ludes terbakar di Kabupaten Jeneponto. Dapat kita lihat bersama-sama Tribuners di layar, tepatnya berada di sisi sebelah kanan adalah potret di mana petugas pemadam kebakaran Jeneponto dibantu TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan warga untuk memadamkan api yang menghanguskan 2 rumah di Batu Saraung, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto pada hari Jumat 16 Februari 2024 kemarin. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik. Untuk berita selengkapnya, Tribuners, 2 rumah panggung ludes terbakar di Jeneponto. Dikutip dari Kabupaten Jeneponto, Tribun Timur, kebakaran terjadi di Batu Saraung, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada hari Jumat 16 Februari kemarin. Si Jago Merah menghanguskan 2 rumah. Rumah terbakar milik Deng Rannu dan Karaeng Baji. Petugas Damkar Jeneponto, Syamsuddin, menyebut kebakaran diduga karena arus pendek listrik sebab sang pemilik rumah mengaku tak menyalakan kompor. Kapolsek Tamalatea, Ibtu Suwardi, menerangkan api pertama kali muncul dari rumah Deng Rannu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saksi mata bernama Fajar langsung berteriak meminta tolong melihat kobaran api yang besar dan damkar pun dihubungi. Warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya, namun api justru membesar dan menjalar ke rumah Karaeng Baji. Hal ini membuat warga panik. Mereka berhamburan menyelamatkan barang-barangnya. 2 armada damkar yang diterjunkan baru tiba di lokasi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang dimana butuh waktu sejam untuk menjinakkan api. Beruntung dalam kejadian ini tak mengakibatkan korban jiwa. Dan tentunya Tribuners, untuk berita selanjutnya masih di Tribun Sulsel adalah informasi mengenai 1 anggota KPPS di Kabupaten Luwu yang meninggal dunia. Anggota KPPS Desa Jeknek Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan harus meregang nyawa. Aziz Zulfiansyah merupakan KPPS 01 Desa Jeknek Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, dan 2 hari pasca bertugas Aziz harus berpulang. Ketua KPU Luwu Abdullah Sape Ampin Maja mengaku penyebab kematian korban karena mengidap penyakit. Dari informasi yang dikumpulkan pihaknya, Aziz mengidap hipertiroid atau gondok beracun. Dan dalam keterangannya juga disampaikan bahwa sekarang kita sudah sampaikan informasinya berjenjang ke KPU Provinsi, dan kata Sape, para petugas KPPS sudah menjadi pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Dan dalam penjelasannya juga ia mengatakan bahwa sejak dilantik mereka sudah terdaftar dan tugas kita sekarang adalah koordinasikan ke pihak BPJS. Dan dapat bersama-sama kita lihat Tribuners di gambar di layar, ada gambar olah TKP yang dimana polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP kematian lansia Muhammad Nasir 64 tahun di kamar penginapan Nirwana, Jalan Baumas Sepe, yang dimana gambar ini adalah penjelasan yang dapat bersama-sama kita baca di berita ketiga, yakni lansia meninggal setelah berhubungan badan dengan istri mudanya. Namun untuk berita selengkapnya Tribuners dapat bersama-sama tentunya kita baca di rubrik Tribun Sulsel halaman 8 tentunya, harian Tribun Timur edisi hari ini. Untuk itu izinkan saya Tribuners kembali membuka halaman 12, yang dimana berita kali ini adalah informasi dari Tribun PSM yang akan memuat informasi-informasi terbaru dan terupdate dari pasukan Rama. Untuk itu, untuk berita pertama adalah berita tentang ketajaman 3 pemain diharap menular di Liga 1. Berita ini memuat informasi mengenai Zé Paulo, Ricky, dan Andi Harjito ditantang jebol gawang Bali United. Dikutip dari Kota Makassar Tribun, 3 pemain PSM Makassar tampil menonjol di 2 laga uji coba yang digelar pada jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Zé Paulo, Ricky Pratama, dan Andi Harjito. Ketiganya tampil tajam dalam menjebol gawang lawan.
Zé Paulo mencetak 3 gol, sedangkan Ricky Pratama dan Andi Harjito masing-masing mencetak 2 gol. PSM Makassar memang hanya uji coba dengan klub amatir, PS Polman dan Mangiwang FC. Secara level, dua klub tersebut tentu berada jauh di bawah Laskar Pinisi. Namun, bagi Zé Paulo, Ricky Pratama dan Andi Harjito, laga tersebut pembuktian kualitas kepada sang pelatih Bernardo Tavares. Ketajaman ketiganya diharap bisa menular ketika bermain di Liga 1. Mereka memang masih kalah bersaing dalam merebut posisi utama di PSM Makassar. Zé Paulo yang didatangkan di bursa transfer paruh musim baru memainkan 5 laga dengan durasi bermainnya sekitar 212 menit. Kontribusi gelandang asal Brazil ini pun masih minim untuk tim. Hanya lepaskan 3 shot dan umpan sebanyak 89, ia sering dimainkan di pertengahan babak kedua. Kemudian Ricky Pratama telah memainkan 11 laga, tetapi secara durasi bermain hanya sebanyak 215 menit bermain. Mantan top skor EPA Liga 1 2021 ini sulit mendapat tempat utama karena bersaing dengan striker asing Adilson Silva dan Victor Mansaray. Untuk sumbangsih ke tim, Ricky Pratama telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Hal sama dirasakan oleh Andi Harjito. Untuk dapat tempat di posisi ujung tombak serangan, ia hanya bermain sebanyak 11 pertandingan dengan total 123 menit dan mencetak 1 gol. Untuk berita selengkapnya mengenai ketajaman 3 pemain diharap menular di Liga 1, dapat bersama-sama kita baca di Harian Tribun Timur edisi hari ini. Selanjutnya, Tribuners, izinkan saya menyampaikan statistik 3 pemain menonjol di 2 laga uji coba, yakni dari Zé Paulo, Ricky Pratama, dan Andi Harjito. Untuk Zé Paulo sendiri, total kesempatan bermain sebanyak 5 kali dengan total perolehan waktu sebanyak 212 menit. Kemudian gol sebanyak 0 kali, assist 0 kali, shots sebanyak 3 kali, dan shots on target sebanyak 2 kali. Umpan sebanyak 69 dari 89, tackle sebanyak 4 kali, intercept sebanyak 5 kali, sapuan 1 kali, kartu kuning dan kartu merah sebanyak 0 kali, kemudian pelanggaran sebanyak 4 kali dan offside 0 kali. Selanjutnya ada Ricky Pratama, yang dimana Ricky Pratama sendiri dalam bermain sudah mendapat kesempatan sebanyak 11 kali dengan total menit 215 menit, gol sebanyak 1 kali, assist sebanyak 2 kali, shot sebanyak 6 kali, shots on target sebanyak 5 kali, umpan sebanyak 32 dari 41, tackle sebanyak 3 kali, intercept sebanyak 4 kali, sapuan sebanyak 1 kali, kartu kuning dan kartu merah 0, dan pelanggaran 2 kali serta offside sebanyak 0 kali. Kemudian ada Andi Harjito yang telah bermain bersama dengan PSM sebanyak 11 kali, dan juga total raihan menit yang telah dimainkan oleh Andi Harjito adalah sebanyak 123 menit, gol sebanyak 1 kali, assist sebanyak 1 kali, shot sebanyak 4 kali, shots on target sebanyak 3 kali, umpan sebanyak 23 dari 36, tackle, intercept, sapuan, kartu kuning, kartu merah sebanyak 0 kali, kemudian ada pelanggaran dilakukan sebanyak 6 kali dan offside sebanyak 0 kali. Adapun beberapa tokoh ataupun pemain andalan yang telah mencetak gol di 2 laga uji coba PSM Makassar. Yang pertama ada Zé Paulo yang mencetak gol sebanyak 3 kali, Andi Harjito sebanyak 2 kali, Ricky Pratama sebanyak 2 kali, Arham sebagai pemain trial sebanyak 2 kali, Joao Pedro sebanyak 1 kali, Rashid Bakri 1 kali, Yance Sayuri 1 kali, Erwin Gutawa, Kenzo Nambu, Adil Nurbangsawan, Zaki Arsaf, dan Yuran Fernandes sebanyak masing-masing 1 kali. Dan juga satu informasi terakhir yang masih berada di Tribun PSM tentunya, tepat berada di atas gambar Tribuners, adalah informasi mengenai Bali United yang menarget 3 poin. Pelatih Bali United Stefano Sugura mengusung misi bangkit saat menantang PSM Makassar. Duel pekan 25 Liga 1 ini akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Sabtu 24 Februari mendatang. Stefano Sugura pun membenahi timnya demi membawa 3 poin pulang, sebab jika kembali menelan kekalahan, posisi mereka 4 besar klasemen akan terancam. Peringkat 4 besar merupakan batas Champion Series. Tim berjuluk Serdadu Tridatu mengoleksi sebanyak 41 poin
dibuntuti oleh Persik di peringkat kelima dengan 37 poin. Dan juga tentunya pelatih berkebangsaan Brazil ini pun bisa bernapas ketika bertemu PSM Makassar. Lantas sejumlah pemain absen karena akumulasi kartu dan cedera sudah bisa diturunkan seperti Elias Dola, Jajang Mulyana, dan Ardi Idros. Dan tentunya masih ada banyak sekali informasi-informasi terbaru terupdate bukan hanya tentang laga bola ataupun juga tentunya pelaksanaan Liga 1 2024 kali ini Tribuners, tapi juga informasi-informasi dan berita lainnya yang dapat bersama-sama kita baca selengkapnya hanya di Harian Koran Tribun Timur edisi Sabtu 17 Februari 2024. Dan tentunya untuk Tribuners yang ingin berlangganan demi mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari Tribun Timur, dapat langsung menghubungi hotline subscriber kita yang telah tertera di layar di 0411-811-5500 melalui jalur fixed phone dan juga dapat menghubungi via SMS atau WhatsApp di hotline Tribun Family Card yang dimana dapat menghubungi langsung 081-1413-5555. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dalam beragam program-program Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.